untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah. Hari ini hari pertama masuk, jadi anak-anak diajari sama Bu Guru membuat kesepakatan kelas. Kira-kira anak-anak ingin kelas kita seperti apa, anak-anak? Oh, fokus SD. Ingin jadi kayak apa? Yang bersih, rapi, dan nyaman. Sebentar, di sini Bu Guru punya gambar. Halo, Mas, lihat di sini. Ada gambarnya ruang kelas. Ada gambarnya apa sayang? Ruang kelas ada apa saja? Ya, terus oke, ada papan tulis. Supaya kelas kita nyaman, anak-anak harus terbiasa. Nih, apa ya? Di sekelas. Bentar, guru punya lagi. Anak-anak terbiasa. Yang bawah ini ada gambarnya apa, anak-anak? Anak kecil. Hah? Gambarnya orang apa? Anak-anak lagi apa? Membuang sampah. Kira-kira kalau kelasnya kotor, nyaman apa tidak, sayang? Oh, tidak. Kalau kelasnya bersih, nyaman apa tidak? Nyaman. Berarti kita sepakat kalau membuang sampah, kita harus pada apa, sayang? Oke, di tempat sampah, biar kelas kita selalu rapi. Sepakat ya? Oke, sepakat. Kemudian ketika anak-anak bermain, di sini banyak sekali alat-alat mainan. Setelah bermain, dibiarkan apa dibereskan, sayang? Supaya apa? Oh, bersih dan rapi. Beres, 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 beres. Yang rapi, yang bersih. Ayo beres-beres, yang rapi. Berarti sepakat ya untuk merapikan tempat bermain bersama-sama setelah bermain. Kemudian Bu Guru punya lagi di sekolah, di kelas, anak-anak bermain dengan siapa, sayang? Di kelas bermain dengan siapa? Teman-teman, sesama teman. Teman ini ciptaannya siapa, sayang? Allah. Jadi kalau anak-anak bermain teman, tidak boleh apa, Mas Arsa? Sesama teman. Oh, gak boleh berebutan. Terus apa lagi? Oh, gak boleh nakal. Gak boleh apa lagi? Oh, gak boleh berantem. Pinter. Harus saling menyayangi. Bermain bersama. Tidak rebutan. Main bareng-bareng. Itu sepakat. Sayangi Bu Guru dan sayangi teman ya. Sepakat. Kalau sepakat, angkat jempolnya yang kanan. Sepakat? Sepakat? Angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala TK Sunan Ampel, yang terhormat Ibu Pengurus dan Komite TK Sunan Ampel, kepada Ibu Rekan Dewan Guru TK Sunan Ampel yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka desiminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Asyiatul Masuro SPD sebagai bagian dari tugasnya pada program guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk beliau
beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan bagi umat Islam. Di sini saya Ibu Yuyun Widayati SPD, rekan dari Ibu Asyiatul Masruroh SPD selaku penata acara akan membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti dari desiminasi, yang keempat penutup. Marilah acara hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga acara hari ini lancar dan membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Klumbo SPD selaku Kepala Sekolah TK Sunan Ampel. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya selaku Kepala Sekolah TK Sunan Ampel mengucapkan banyak terima kasih karena di lembaga TK ini ada yang mengikuti program guru penggerak dan saya menyupport dan mendukung agar kegiatan dilakukan berjalan dengan lancar. Amin. Selama proses program guru penggerak bisa lancar dan saya berikan kepada kesempatan Bu Nurul untuk menyampaikan hasil belajarnya terkait tugasnya di PGP yang diikutinya. Semoga kita membawa manfaat untuk kita semua dan sekolah. Selain itu, semoga bisa memberi motivasi bagi rekan guru yang ada di TK Sunan Ampel ini untuk bisa mendaftar juga ke PGP. Untuk pengenalan diri dan lingkungan sekolah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara ketiga inti desiminasi dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan kami Ibu Asyiatul Masruroh SPD. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, mohon maaf nggak ada bapaknya. Baik Ibu-ibu semua, ya, saya akan mulai. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Pengurus TK Sunan Ampel, yang terhormat Ibu Komite TK Sunan Ampel, dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Sunan Ampel, beserta Ibu rekan Dewan Guru yang kami sayangi. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini ibu-ibu semua bisa hadir dalam rangka kegiatan yang saya laksanakan, yaitu ada tugas saya menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Dari modul tugas saya mengikuti program guru penggerak. Jadi desiminasi itu yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini sesuai modul saya. Alhamdulillah bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kami ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah penuntun bagi kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Biar nggak suasananya nggak tegang, saya akan mulai ya Bu. Oke, silahkan ibu-ibu berdiri sejenak. Mari Bu, kalau guru TK itu kalau nggak semangat kayaknya kurang semangat. Tepuk semangat, semangat. Terima kasih supaya kegiatan hari ini semakin lancar dan semangat. Langsung saja akan saya mulai. Dari di sini saya akan menyebarkan pemahaman saya yang saya peroleh selama saya mengikuti
mengikuti, sudah berjalan hampir 3 bulan ini mengikuti program Guru Penggerak. Program ini sudah digagas oleh pemerintah dan alhamdulillah karena usulan Ibu Kepala Sekolah saya diminta untuk mendaftar dan mengikuti seleksi, akhirnya lolos sampai ke tahap ini. Dan apa yang saya dapatkan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya khususnya dan juga untuk lembaga semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, saya langsung. Selamat datang saya ucapkan kepada para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Kalau mendengar kata budaya positif itu sekilas budaya itu kira-kira apa ya Ibu? Budaya itu adalah suatu adat atau kebiasaan. Terus kalau disiplin itu tertib. Nah, ibu-ibu biasanya menyebutnya sebagai tertib. Oh iya, ada kata patuh juga. Oke. Sekarang selanjutnya di sini saya buka dengan biar lebih semangat dan enjoy ya Bu. Oke, saya dari sini. Saya buka dengan pantun. Kalau saya bilang pantunnya saya baca, Ibu bilang cakep. Oh gitu ya. Biar semakin semangat. Pagi hari pergi ke hutan. Hendak ingin mencari rotan. Assalamualaikum kami ucapkan kepada teman-teman sekalian. Siang hari makan sepiring ketan. Sepiring ketan buatan paman. Salam hormat kami ucapkan kepada ibu-ibu sekalian. Tiri rusa jangan dipukul. Nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka akan saya mulai diseminasi hari ini. Berdepan Ibu. Biar lebih menyenangkan. Oke, yang pertama ibu-ibu guru semuanya perlu diketahui dari pelajaran saya yang saya pelajari di modul budaya positif 1.4 ini. Modul 1.4 itu ada 6 macam kegiatan, ada beberapa, ada 7 pembelajaran yang sudah saya pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Saya lanjut lagi, saya baca di sini saja. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa ya pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kira-kira Ibu setuju tidak kalau di lembaga kita ini membentuk karakter anak-anak yang sesuai profil belajar Pancasila? Setuju Ibu? Alhamdulillah. Mari sambil kita supaya tidak bosan, silakan berdiri kita menyanyikan lagu profil belajar Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk ini semua, untuk kita semua. Sebelumnya saya juga minta maaf Ibu, di sini saya bukan maksud menggurui, tapi hanya sekedar berbagi dan belajar bersama Ibu. Selanjutnya, di sini ada kata disiplin positif. Kalau kata tadi disiplin tadi apa Ibu? Patuh. Terus ada apa lagi? Tertib. Kira-kira dari pernyataan ibu-ibu tadi semua benar apa tidak ya? Coba saya bacakan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ternyata apa yang saya pelajari itu
sebelum saya masuk ke program guru penggerak tentang disiplin, tertib, patuh, itu salah loh. Semuanya itu salah. Ternyata apa? Menjadikan anak disiplin itu terjadi menjadikan tidak kenyamanan kalau dalam modul ini saya pelajari. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrisik. Kalau tadi dikaitkan dengan disiplin, kalau eksplisit itu anak-anak kan patuh kepada kita ya Bu, sama tata tertib. Sebenarnya itu salah. Harusnya kita itu menciptakan disiplin diri itu dari anak-anak, memotivasi anak-anak. Disiplin yang positif yang seperti apa? Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman atau hukuman. Kalau tata tertib biasanya kayak di sekolah-sekolah, bukan hanya dari TK, misalnya di SD. Kalau enggak, kamu kok terlambat hari ini, kamu silakan berdiri di depan kelas, itu namanya hukuman. Kira-kira menyenangkan apa tidak Bapak Ibu? Oh tidak. Terus kemudian anak-anak melaksanakannya juga secara terpaksa. Kalau kamu tidak menjalankan tata tertib ini, kamu berarti melanggar tata peraturan. Peraturan itu yang membuat siapa? Yang membuat gurunya. Berarti kan kemauan gurunya. Salah ternyata. Apa yang saya pelajari? Sedikit berbagi. Di sini tanpa sogokan. Biasanya anak itu mau disiplin kalau diberi sesuatu. Kamu, ya nanti saya beri hadiah. Dulu saya juga seperti itu Ibu, sebelum mempelajari modul ini. Ternyata salah itu semua. Ya baik, mari kita lanjut ke berikutnya. Kebutuhan dasar. Ini juga berkaitan dengan budaya positif tadi, disiplin positif. Kenapa Bapak Ibu kok ini berkaitan? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup seperti sandang, pangan, papan, kebutuhan kasih sayang. Ya, ada kasih sayang dari orang tua, ada kasih sayang dari keluarga, teman. Nah, ketika anak-anak ini kebutuhannya tidak terpenuhi dari poin 5 ini, 1. Kebutuhan bertahan hidup, 2. Kebutuhan kasih sayang, 3. Kebutuhan penguasaan, 4. Kebutuhan kebebasan, 5. Kebutuhan kesenangan. Itu juga membawa dampak di sekolah itu ketika pembelajaran. Saya kasih contoh saja peserta didik yang di sekolah saya, terutama di kelas B2 itu ada itu. Ketika anaknya itu perlu perhatian, kurangnya kasih sayang dari rumah, dia itu sangat caper mencari perhatian kepada ibu guru. Sehingga bu guru bagaimana yang menyikapi anak ini? Soalnya teman-teman yang lain juga membutuhkan kasih sayang ibu guru, tidak prioritas ke satu anak. Saya suka sempat biasanya berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah setiap pulang sekolah dengan teman-teman rekan guru. Bagaimana ya Bu, kita berbagi sharing-sharing ketika peserta didik kita ada yang seperti itu, ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Kadang mereka ada yang kebutuhannya kekurangan, misalnya kayak kemarin di kelompok A1 saya melihat di kelompok A1 itu ada anak yang kebutuhan bertahan hidupnya kurang di rumah itu Bu, untuk makan sehari-hari saja nggak ada. Jadi ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, anak itu tidak nyaman. Ditanya sama guru kelompok A, waktu itu Bu Umi ya Bu Umi, kenapa kok tidur, kok lemas, kok nggak semangat untuk belajar? Lapar Bu Guru. Oh lapar, ya sudah, nanti Ibu Guru bantu. Sekarang Ibu Guru berikan makanan ya. Sementara makan roti ini dulu, karena Bu Guru di sekolah hanya adanya roti. Bukan maksud Ibu Guru ini perhatian ke satu orang anak ya Ibu, tapi saya melihat dari rekan guru saya itu saya juga belajar. Oh ternyata dari apa yang saya pelajari ini, jika kebutuhan 5-5-nya tidak terpenuhi, berdampak membuat Ibu membawa dampak yang buruk apa tidak? Oh iya. Terus kesenangan, aku senangannya bermain. Kalau guru dikongkong belajar menulis, ayo belajar membaca. Sebenarnya tidak seperti itu. Apalagi alhamdulillah di lembaga TK Sunan Ampel ini sudah menerapkan bermain sambil belajar. Jadi anak-anak belajarnya sambil bermain sambil menyenangkan. Selanjutnya
ada motivasi perilaku manusia. Ternyata ketika disiplin itu motivasinya itu dari dorongan yang timbul dari diri kita sendiri, itu juga motivasi intrinsik. Sekarang saya bacakan. Beberapa motivasi adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu. Beberapa motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya bagaimana Ibu? Peserta didik melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Itu merupakan motivasi intrinsik. Karena takut dihukum, anak-anak ini akhirnya disiplin. Kira-kira ini motivasi ini perlu dikembangkan apa tidak Ibu? Tidak, karena yang memotivasi orang lain. Seharusnya apa? Ada lagi perilaku yang harus kita tinggalkan, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya peserta didik melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan dan merupakan motivasi juga. Ketika anak-anak melakukan disiplin hanya karena imbalan, oh aku ikut diparingi bu guru kue, oh hari ini kalau aku disiplin diberi hadiah. Terus kalau begitu, kalau sudah seperti itu aku melakukan disiplin ini, nah itu sebenarnya juga tidak baik. Seharusnya apa yang kita laksanakan? Yaitu memotivasi peserta didik kita secara intrinsik. Contohnya apa? Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Peserta didik melakukan disiplin diri karena kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kira-kira sepakat motivasi intrinsik apa intrinsik Ibu? Intrinsik. Terima kasih. Saya juga sambil belajar. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa disebut dengan identitas gagal? Saya kasih contoh Ibu. Ternyata saya mempelajari ini, anak-anak itu peserta didik ini saya gambarkan ke peserta didik kita. Hukuman. Kalau anak-anak, kira-kira Bapak Ibu belajar di beberapa puluh tahun yang lalu, pernah masih ingatkah ketika dihukum dengan seorang guru? Adakah yang punya pengalaman seperti itu? Ada. Masih teringat Ibu? Masih. Anak-anak juga seperti itu Ibu. Entah orang tuanya yang menghukum, entah keluarganya, entah temannya, entah di sekolah, itu semuanya ketika hukuman, ternyata hukuman itu menyakitkan, membekas kepada diri anak, kemudian menyebabkan tidak nyaman. Hukuman itu anak menjadi takut, dia mau melakukan tapi karena takut dihukum. Aku boleh gak melakukan ini, kalau aku gak mau, saya tidak mengerjakan yang diminta ibu guru, pasti aku dihukum. Itu dia menjadikan takut. Kemudian hukuman ini memaksa apa tidak Ibu? Kalau hukuman, karena apa? Tanpa sepengetahuan anak, kemauan kita hukum anak itu. Misalnya melakukan kesalahan, itu sebenarnya tidak benar, tidak diperbolehkan. Kemudian dari dampak hukuman ini, peserta didik kita menyembunyikan tindakan. Akhirnya apa yang terjadi? Justru mereka melakukan pelanggaran dan disembunyikan. Wah, itu gak ketahuan meskipun ada hukuman, aku akhirnya gak kena hukuman di itu akhirnya menjadikan seperti itu. Hukuman itu ternyata menjadi seperti itu. Terus kemudian menjadikan peserta didik rendah diri. Karena sering dihukum, dimalu-malui di depan teman-temannya, akhirnya mereka sangat kecewa dan justru merendahkan diri mereka. Terus berpengaruh sampai jangka panjang Ibu. Ternyata saya ketika tadi bertanya kepada ibu-ibu semua, masih ingatkah adakah hukuman di sekolah ibu-ibu semua waktu masih belajar tempo dulu? Ada ternyata. Dan sekarang ketika saya bertanya juga masih ingat. Kira-kira ada yang mau berbagi cerita sedikit ketika dihukum? Rasanya mengenakan atau tidak Ibu? Oh, jelas tidak mengenakan. Kemudian penghargaan ini Bu, silakan disimak ya. Penghargaan ini ternyata tidak efektif. Padahal saya dulu Bu, sebelum masuk ke program guru penggerak, saya kira anak-anak itu kalau diberi penghargaan, namanya di sekolah PAUD ya Bu, kalau diberi support, motivasi dan penghargaan itu lebih efektif menurut saya. Ternyata setelah mempelajari modul ini tidak efektif Ibu. Ketika kita memberikan penghargaan, misalnya saya memberikan penghargaan kepada Ibu Tia,
wah di depan teman-teman, wah Putria hebat hari ini, Putria ternyata sangat pintar sekali, sudah menyelesaikan loh materi yang diberikan Bu Guru. Lah Bu Umi sama Ibu Kepala Sekolah ini merasa bagaimana Bu? Cemburu. Akhirnya ternyata apa? Penghargaan itu tidak menjadi efektif ketika menjadikan di kelas itu merusak hubungan, apalagi guru memberikan support ataupun penghargaannya di depan teman-teman yang tidak sama kapasitasnya. Maksudnya gini Bu, dengan memberikan penghargaan yang lebih, misalnya karena anak ini berbakat, anak ini terpintar di kelas, akhirnya dengan memberi penghargaan ke satu orang itu, ternyata itu semua salah, itu tidak efektif. Kemudian hukuman juga penghargaan itu juga mematikan kreativitas. Kenapa? Ketika anak yang sudah pintar misalnya sering diajak lomba-lomba, meski anaknya karena pintar menyelesaikan mesti dikasih penghargaan. Karena saya sudah pandai, pasti nanti saya juga dapat hadiah dari guru. Kalau begitu saya nggak usah belajar, kan saya sudah bisa. Akhirnya seperti itu, benar betul ya? Yaitu akhirnya ternyata setelah mempelajari modul ini, kita sebagai pendidik sambil belajar ke diri kita sendiri. Ternyata penghargaan itu mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan itu mengikut dengan sistem ranking. Misalnya di kelas itu ada 10 anak, terus yang pinter ini kita beri, yang diberi penghargaan yang ranking ini saja. Justru yang tidak berkembang tidak berikan penghargaan. Harusnya yang diberikan itu yang tidak berkembang, supaya apa? Memotivasi untuk semakin semangat. Ya ini sama-sama belajar. Kemudian penghargaan juga merampas hak anak untuk menghargai dirinya. Akhirnya karena sudah terbiasa dihargai orang lain, ketika tidak mendapatkan penghargaan, akhirnya apa yang terjadi? Motivasi di dalam dirinya tidak muncul. Yaitu karena sudah terbiasa sama ibunya, sama ayahnya, sama keluarganya, sama gurunya, selalu diberikan penghargaan tapi yang berlebihan. Selanjutnya, konsep disiplin dan identitas sukses. Kalau tadi gagal karena hukuman dan apa Ibu? Penghargaan. Sekarang bedanya dengan sekarang konsekuensi. Apa beda peraturan hukuman dengan konsekuensi Ibu? Kalau hukuman tadi tidak menyenangkan. Beda kalau konsekuensi itu kesepakatan yang dibuat secara bersama antara guru, peserta didik, dan seluruh warga yang ada di sekolah, orang tua peserta didik. Itu namanya yang dibuat bersama-sama, namanya konsekuensi. Jadi semua memberikan usul atau ide. Kita misalnya dari kepala sekolah memberikan ide seperti ini, terus wali murid seperti ini, terus kemudian dari ibu guru seperti ini, peserta didik saya seperti ini. Akhirnya dikelompokkan menjadi satu, menjadi sistem konsekuensi. Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, karena anak yang melakukan konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Kenapa? Dia sudah tahu peraturan, misalnya jam sekolah datang masuk jam 7, dia datang terlambat jam 15, jam 7:20 misalnya. Itu dia tahu, ditanya sama gurunya, Mbak Nia, kamu tadi terlambat? Iya Bu, sudah tahu jam berapa sekarang, maksudnya jam 7 Bu. Sampai datang ke sekolah itu sudah jam berapa? Jam 7:20. Kalau konsekuensinya apa? Karena sudah membuat kesepakatan, saya hari ini kalau konsekuensi kalau terlambat saya harus bersedia memperbaiki diri. Misalnya ada konsekuensi, saya harus melakukan perbaikan dengan berangkat lebih pagi, itu perbaikan. Kalau konsekuensi misalnya menumpahkan air ke dalam buku temannya, berarti konsekuensinya harus mengganti. Seperti itu. Kalau konsekuensi itu berbentuk tanggung jawab. Perlu monitoring berkelanjutan dan stimulus support. Peserta didik juga menghormati peraturan. Kegiatan konsekuensi ini juga peserta didik menghormati peraturan karena dibuat secara kesepakatan bersama. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Akhirnya dia karena sudah melaksanakan konsekuensi dan ada tanggung jawab yang
terlalu merenungi kesalahannya. Yang saya pelajari baru di modul ini ada ketika ada kesalahan dari peserta didik kita bisa menerapkan restitusi, Bu. Restitusi itu peserta didik menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada permasalahan jangka panjang, peserta didik menghormati dirinya sendiri dan orang lain, menggunakan teori kontrol. Teori kontrol itu pada dirinya memegang kontrol sendiri, peserta didik bersemangat memperbaiki kesalahan. Di restitusi ini diajak menjadikan anak-anak lebih bertanggung jawab perilakunya. Kita lebih fokus kepada mempertanyakan permasalahan. Orang kalau melakukan kesalahan pasti kan ada sebabnya ya Ibu. Jadi mereka pasti punya alasan. Yang pertama tolong tanyakan alasannya. Kenapa mereka melakukan itu? Sebagai hal manusiawi kita juga pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kita juga menghormati bagaimana dengan ayo kita cari solusi bersama-sama dari permasalahan ini. Kira-kira kamu siap tidak untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan? Insya Allah saya siap, misalnya seperti itu. Kalau segitiga restitusi itu gambarannya seperti itu. Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin politik. Pengertian restitusi, apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita memberikan kesempatan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Bukan kita malah mematikan ketika anak membuat kesalahan. Kamu ini sudah salah, masih nanya aja, jawab saja sama bu guru. Itu salah ternyata Ibu. Harusnya kita itu mendampingi peserta didik kita dengan menggunakan restitusi seperti ini. Ini kemarin juga saya sudah mempraktekkan. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun memberikan kesempatan belajar dari kesalahan. Kita tidak mengecas anak untuk menebus harus sekarang misalnya kesalahannya diperbaiki, tidak. Tapi kita memberikan anak-anak arahan untuk belajar dari kesalahannya. Jika kamu nakal sama temanmu hari ini, Mas Alvin misalnya sampai nangis seperti itu, kira-kira kamu menyesal atau tidak? Menyesal Bu Guru, saya akan meminta maaf. Dari kata-kata anak itu kan sudah kita bisa membimbing anaknya sudah mau belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kalau sudah minta maaf akhirnya rekat kembali, menuntut anak melihat ke dalam diri. Oh iya ya, kalau saya melakukan kesalahan digitukan saya juga sakit, berarti saya juga tidak boleh menyakiti orang lain. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan akhirnya fokus. Karena tadi berdasarkan 5 kebutuhan itu yang menyebabkan perilaku manusia itu bisa mengendalikan berbuat tindakan yang tidak baik itu dari kontrol diri manusia sendiri. Kalau sudah kontrolnya bagus, itu insya Allah bisa meredakan sedikit perilaku yang dulu. Makanya di sekolah kita membiasakan untuk berbudaya positif. Perbedaan di sini, misalnya saya kasih contoh kasus sering tidak mengerjakan PR. Ini misalnya di SD ya Bu, saya kasih contoh. Kalau di TK kan nggak ada PR. Nah, di sini hukuman. Guru menghukum peserta didik dengan berdiri satu kaki di depan kelas 10 menit. Kira-kira hukuman itu menyiksa atau tidak Ibu? Menyiksa. Menjatuhkan anak-anak apa tidak? Iya, akhirnya malu sama teman-temannya. Guru marah dan peserta didik menjadi takut. Kamu tidak mengerjakan PR hari ini, silakan berdiri di depan. Kira-kira pantas tidak Ibu kita bersikap seperti itu? Berarti kita tidak sepakat hukuman diadakan di sekolah ya Ibu. Ya alhamdulillah di TK Sunan Ampel, insya Allah memang dari awal saya masuk di TK ini belajar dengan Ibu Kepala Sekolah ini tidak pernah memberikan anak-anak hukuman. Alhamdulillah. Terus di sini ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di jam istirahat dikerjakan tapi 5 kali lipat. Itu ketika konsekuensi. Guru tegas dan peserta didik menghormati peraturan. Karena tadi konsekuensi sudah dilaksanakan secara bersama, akhirnya dia bertanggung jawab. Tapi itu juga dikerjakan kondisi waktunya anak-anak istirahat disuruh mengerjakan. Itu kira-kira kalau konsekuensi kita masih sepakat atau tidak? Oh tidak sepakat. Ya, kalau restitusi sekarang, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu peserta didik menyelesaikan masalahnya. Di sini guru
kemudian guru menanyakan, kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Terus kalau ada kesalahan, kita kan berarti bagaimana? Apakah Mas Alvin hari ini sudah melanggar keyakinannya kelas yang sudah kita sepakati? Nada bicara guru itu juga berbeda dengan yang hukuman dan yang konsekuensi. Itu di restitusi itu lebih mengayomi, lebih ketika berbicara ke peserta didik itu lebih halus. Next berikutnya, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Mari kita cermati ke dalam diri kita sendiri, meskipun sebagai orang tua, ataupun guru, ataupun teman, kira-kira mana yang sering kita terapkan. Posisi kontrol restitusi ada 5. Yang pertama, posisi penghukum. Apakah kita bisa biasa menghukum anak-anak kita? Kalau kamu nggak mau belajar, Mas, hari ini nggak dapat jatah untuk kue makan, misalnya. Nah, itu kan hukuman. Membuat rasa bersalah. Sudah saya bilang berapa kali ya, kamu jangan terlambat. Bikin ibu ini bangga, jangan bikin ibu kecewa. Anak benar nyaman bu, tapi dia merasa sangat bersalah. Waduh, saya sering sekali bersalah lagi, terlambat lagi. Posisi lagi, sebagai guru misalnya seperti teman. Kita ngobrol ke anak-anak peserta didik kita seperti teman, sambil bercanda. Ayo teman-teman, wah kamu ini nggak mengerjakan, kamu tengok pekerjaanmu itu. Ya sudah, tapi nggak apa-apa, karena kamu hari ini nggak bisa mengerjakan, bisa nanti dibantu ibu guru. Nah, itu sebagai teman. Kira-kira sebagai kondisi kita itu menyetarakan dengan anak-anak sebagai teman, ya sewajarnya bu. Kalau guru misalnya di depan peserta didik supaya lebih ada, mohon maaf, bukan kita niatnya untuk mencari penghormatan, bukan ya bu. Kita mendidik budaya positif anak-anak sejak dini. Jadi kita membiasakan untuk melatih kedisiplinan dari dini. Kemudian ada posisi pemantau. Pemantau ini hanya mengawasi saja, kamu kegiatannya sudah selesai apa tidak itu. Terus ada posisi manajer. Dari 5 contoh penerapan posisi kontrol, misalnya kasus penghukum. Di sini saya kasih beri contoh ibu. Kemarin saya membuat 3 restitusi berkaitan dengan tugas ini, yaitu kasus Faris terlambat dan tidak memakai atribut lengkap. Di sini penghukum. Tapi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas teman-temanmu karena dia terlambat, saya menghukum seperti itu. Itu kalimat contoh penerapan pada posisi penghukum. Membuat rasa bersalah seperti saya tadi contohkan. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Itu juga membuat rasa bersalah. Teman, ayolah jangan terlambat lagi, buat gurumu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu terlambat. Nah itu jadi teman. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan apa konsekuensinya. Tegas juga. Tapi kita disarankan menjadi seorang guru itu diperkenankan untuk menggunakan posisi manajer. Bagaimana posisi manajer itu? Misalnya kita bertanya, tadi Faris terlambat, apakah kamu tahu? Mohon maaf, itu kurang. Apakah kamu tahu hari ini sekolahmu dimulai kira-kira jam berapa? Bagaimana kesalahanmu? Itu bukan sekolahmu, mohon maaf. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kan ditanya dulu. Kalau kita tidak tahu alasannya, bu, saya terlambat karena semalam saya nggak tidur, bu guru. Ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita tidak serta-merta menghukum, membuat rasa bersalah anak, menjadikan posisi anak itu sebagai teman ataupun memantau. Lebih baik menggunakan posisi manajer. Sepakat ibu guru semuanya? Sepakat. Terus keyakinan kelas. Di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm contohnya pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Sebagai contoh ibu, jenengan ketika mau naik kendaraan, kenapa harus memakai helm? Karena biar jaga keselamatan. Oh iya betul, nilai kebajikannya menjaga keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Menjaga kesehatan. Ternyata peraturan itu berbeda dengan keyakinan. Seperti kemarin saya juga sudah membuat keyakinan kelas di kelompok B. Nah, di sini sudah ada contohnya keyakinan kelas kelompok B.
Saya membuat dengan anak-anak kemarin. Nah, keyakinan kelas, kami pendidik dan peserta didik yang disiplin waktu, jadi tidak membuat peraturan Bu. Jadi nanti bisa diterapkan di masing-masing kelas, membuat kesepakatan dengan peserta didik. Jadi bukan dari kemauan kita, peserta didik juga kita tanya, kira-kira disiplin waktu contohnya apa? Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, bertanggung jawab sampai selesai. Kemudian saling menjaga kebersihan dan keindahan, berarti membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret. Kalau peraturan kan lebih pada jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Kalimatnya kan agak terlalu kayak menyuruh ya Bu. Kalau ini, kalau keyakinan kelas itu kalimatnya lebih abstrak dan keyakinannya karena dibuat oleh secara bersama-sama dan kesepakatan bersama. Saling membantu dan bekerja sama. Misalnya dalam kelompok, kita buat kelompok, mereka saling bekerja sama. Kami peserta didik yang semangat belajar, anak-anak selalu termotivasi untuk semangat belajar. Selalu menerapkan budaya S. Apa saja itu? S? Oh iya, senyum, salam, sapa, dan sopan dan santun. Kami pendidik dan peserta didik saling menyayangi. Jadi kalau anak-anak sudah sepakat punya keyakinan kelas, ketika membuat kesalahan kepada orang lain sudah diingatkan, halo Mas Albin, hari ini Mas Albin ingat gak keyakinan kelas kita yang poin kelima? Misalnya, kami pendidik peserta didik saling menyayangi. Sesama teman tidak boleh menyakiti, harus menyayangi. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat, dibuat dalam bentuk positif, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Siapa yang membuat dan melaksanakan? Semua warga kelas sekolah yang dilibatkan saat membuat. Misalnya keyakinan sekolah, berarti kita bekerja sama memunculkan ide dari wali murid, dari komite, dari kepala sekolah, dari guru, dan juga dari peserta didik. Itu membuat keyakinan sekolah. Kalau ini masih keyakinan sekelas, di kelas kelompok B2 sudah dilaksanakan. Poin yang terakhir, segitiga restitusi. Di sini tadi sudah ada poin 3. Yang pertama menstabilkan lintas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita berikan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Jadi ibu-ibu, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi dan internal. Saya beri contoh video restitusi. Mas, suaranya di situ. Juga tidak memakai janji. Apakah ada tidak apa-apa Mas Bayu, tentunya setiap orang itu pasti pernah punya kesalahan. Tapi apapun harus memiliki sebuah alasan. Kita Mas Bayu dan ini terlambat dan tidak memakai janji. Tidak apa-apa, jadi Mbak Fari dan ini terlambat dan tidak memakai janji. Kira-kira tindakan Mbak Fari ini melanggar apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Mbak Fari dan ini tidak. Kira-kira bagaimana cara Mbak Fari untuk memperbaiki masalah ini? Bagus sekali Mbak Fari. Jadi kira-kira Mbak Fari ingin orang seperti apa saya? Apakah besok ada masalah? Jika seandainya Mbak Fari datang ke sekolah tepat waktu dan memakai aplikasi sayang.
sekali. Terima kasih Mbak Faris. Baik, Ibu hargai usahanya Mbak Faris untuk memperbaiki diri. Sama-sama Mbak Faris. Mari kita masuk ke kelas karena sudah mulai. Oke, terima kasih. Itu tadi sekilas tentang video restitusi yang sudah saya praktekkan dengan anak-anak. Jadi ketika kita terlambat, mohon maaf, saya gunakan menyikapi sebuah masalah, kita sebaiknya menggunakan segitiga restitusi ini, menanyakan dulu, baru kita membuat solusi untuk memperbaiki bersama, tapi dengan kesepakatan anak-anak. Ya itu saja. Demikian Ibu semuanya hasil diseminasi yang saya lakukan. Terima kasih Ibu semuanya sudah meluangkan waktu mengikuti kegiatan berbagi saya, berbagi ilmu. Mohon maaf Ibu-ibu jika dalam saya menyampaikan ada sedikit kurangnya kesalahan dari saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Asfiatul Masuro. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi pengalaman baru, ilmu baru buat kita semua. Saya pribadi sebagai pendidik dan rekan-rekan pendidik bisa memperbaiki sikap dan perilaku kami dalam menghadapi anak-anak semua. Demikian acara diseminasi hari ini. Mudah-mudahan semua membawa manfaat buat kita semua. Saya sebagai penata acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.